Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bersama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP melakukan penandatanganan Addendum Memorandum of Understanding atau MOU, perjanjian atau kerjasama dan implementasi agreement di ruang seminar Gedung Fakultas Hukum Untirta pada hari Selasa 6 Agustus 2024. MOU ditandatangani langsung oleh Ketua DKPP Hedi Luyito dan Rektor Untirta Profesor Dr. Haji Fathah Sulaiman. Dilanjutkan penandatanganan PKS dan IA oleh Dekan Fakultas Hukum Ferry Fatur Rahman dengan Sekretaris DKPP RI David Yama dan dihadiri serta disaksikan oleh Wakil Rektor 4 Untirta Profesor Dr. Afirano, jajaran Sivitas Akademika Fakultas Untirta, jajaran Sekretariat DKPP RI, penyelenggara serta pengawas pemilu mulai tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota dan perwakilan mahasiswa. Dalam kesempatan ini, Rektor Untirta Profesor Dr. Haji Fathah Sulaiman mengatakan, MOU ini merupakan landasan bagi Untirta dan DKPP untuk melakukan kerjasama dalam rangka penguatan demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia. Terkait substansi kerjasama, Rektor Untirta menjelaskan dalam MOU tersebut membahas tentang riset-riset tentang tupoksi dan DKPP dan proses dinamika demokrasi yang berkembang, aduan-aduan dan sebagainya khususnya di wilayah Banten. Agenda hari ini MOU, PKS, kemudian implementasi agreement antara DKPP RI dengan Untirta. Kita sebetulnya secara action sudah lama kerjasama, kita mengutus tenaga ahli rutin ya, semenjak zaman Pak Jimmy Asyofi, Pak Muhammad, sekarang Pak Hedi, dosen tenaga kita yang terbaik kita kirim di KPP dan tadi diapresiasi kinerjanya baik dan kita lanjutkan ke depan. Apa aja Pak yang diusung dalam MOU ini? Ya tentu kita ada di samping juga riset-riset terkait dengan peran tupoksi dari DKPP, kemudian juga proses dinamika demokrasi yang berkembang khususnya di wilayah Banten ya, aduan-aduan dan sebagainya. Itu menjadi objektif bagi kita untuk menjadi jurisprudensi referensi bagi DKPP dalam memutuskan sidang etik dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi saling mengisi. Kedepan ini DKPP ingin punya tempat di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia sepanjang kali. Sementara kalau belum ada base camp yang tetap, nah ini bisa dimanfaatkan untuk tempat transit, tempat kopi yang kita akan fasilitasi. Bagian dari implementasi dari keputusan kolaborasi. Memang DKPP selalu mengedepankan kerjasama dengan perguruan tinggi. Kenapa? Karena perguruan tinggi ini adalah terutama mahasiswanya, baik akademisinya, mereka yang punya kesadaran politik yang sangat tinggi di Republik ini. Dan DKPP butuh support dari kalangan intelektual kampus dalam rangka penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Dan supportnya Untirta selama ini sudah sangat besar. Depan kita akan lebih banyak kegiatan lagi bersama antara DKPP dan Untirta, bukan cuma sebatas kerjasama mensuplai tenaga ahli ke DKPP, tapi juga kerjasama misalnya seminar, penelitian, dan selanjutnya. Jadi bukan sekedar penandatanganan saja, tapi ke depan kita harus realisasikan dalam bentuk seminar dan penelitian karena banyak sekali. Juga DKPP memberi peluang kalau mahasiswanya Pak Ferry dan Pak Ferry untuk makan di DKPP, dan kita beri kesempatan mereka misalnya DKPP sehingga teman-teman mahasiswa ini bukan cuma mendapatkan teori saja tapi tahu bagaimana prakteknya. Bahkan mungkin nanti kemungkinan persidangan DKPP di Provinsi Banten pun kemungkinan akan kita lakukan di Pak Rektor sudah membuka pintu sidang debatnya. Kita lakukan di Untirta juga.
Biasanya persidangan di KPP itu dilakukan kalau nggak di KPP di Bawaslu. Biasanya, tapi ke depan ada kemungkinan yang akan kita lakukan di kampus sekaligus biar menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum di Jakarta. Itu kira-kira ke depannya. Kami tadi bersepakat menjejaki kerjasama lebih lanjut, misalnya juga terkait dengan persidangan. Kebetulan Fakultas Hukum Untirta punya ruang sidang yang biasa dipakai untuk mahasiswa persidangan semu, itu bisa dimanfaatkan juga untuk persidangan DKPP dan terbuka, jadi mahasiswa juga bisa melihat proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Itu kira-kira hari ini ya agenda. Dari Kabupaten Serang, tim Media Booster TV di Kamis Setia melaporkan.